Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai roadmap untuk menjadi seorang data engineer. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Rify Fauzi sebagai ketua dari kelompok ini. Kemudian ada Aurelia Sukianto, kemudian ada Diana Ayu Sukma Putri, Fitri Anur Afifah, dan Muhammad Haris Khairul Anam. Dalam pengerjaan tugas ini, seluruh anggota memiliki peran untuk mencari materi hingga membuat PPT. Pertama-tama, apa itu data engineer? Data engineer adalah seorang yang merancang, membangun, dan memelihara suatu data, sehingga data ini nantinya dapat digunakan oleh perusahaan untuk mendukung keputusan perusahaan. Terdapat 3 skill wajib yang harus dikuasai oleh seorang data engineer, yaitu SQL, Data Warehouse Concept, dan Environment Understanding. Yang pertama yaitu SQL. Seorang data engineer harus menguasai dasar dari SQL, yaitu insert, update, delete, create, dan drop. Selain itu, terdapat juga case, date manipulation, choice, dan string function. Kemudian terdapat level intermediate, di mana data engineer memiliki pemahaman untuk mengubah business rules ke SQL dan mengubah source ke target mapping. Jika seorang data engineer memahami end-to-end data pipeline sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka, maka kemampuan SQL-nya sudah masuk pada level advance. Baik, selanjutnya skill kedua yang harus dimiliki oleh seorang data engineer adalah data warehouse concept. Nah, data warehouse ini merupakan sebuah sistem yang bertugas dalam memproses pengarsipan serta menganalisis data historis, data yang dulu-dulu itu untuk mendukung keperluan informasi dalam sebuah bisnis ataupun suatu organisasi. Yang pertama ada dimension modeling, yaitu merupakan sebuah teknik struktur data yang mengoptimalkan proses penyimpanan data dalam sebuah data warehouse sehingga proses pengambilan data nantinya menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, selanjutnya ada star dan snowflake skema. Skema bintang dan snowflake itu merupakan model yang sering digunakan di dalam data warehouse, dan kedua skema ini menggunakan tabel-tabel dimensi untuk mendeskripsikan data yang terdapat di dalam tabel fakta. Nah, skema bintang. Jadi skema bintang itu tipe data warehouse skema tersimpel dan disebut bintang karena strukturnya yang menyerupai sebuah bintang dengan tabel dimensi yang mengelilingi tabel fakta. Kemudian perbedaan utama antara skema bintang dan skema snowflake adalah semua tabel dimensi pada skema snowflake itu telah dinormalisasi, sedangkan pada skema bintang itu belum dinormalisasi. Nah, tipe data warehouse skema snowflake itu disebut dengan skema snowflake karena strukturnya yang menyerupai keping salju. Selain itu, perbedaan lainnya yaitu dalam hal kompleksitas query. Nah, pada skema snowflake memiliki kompleksitas query yang lebih kompleks dibandingkan dengan yang ada pada skema bintang. Selanjutnya ada normalisasi atau denormalisasi. Jadi normalisasi itu sendiri merupakan suatu proses yang digunakan untuk menghindari adanya duplikasi terhadap tabel dalam database yang juga disebut sebagai proses dekomposisi suatu tabel yang masih memiliki beberapa anomali. Jadi hasil dari normalisasi ini sendiri merupakan suatu tabel yang sudah tidak memiliki data redundansi dan juga sudah memungkinkan user untuk dapat melakukan insert, delete, dan update pada baris-baris tanpa menyebabkan inkonsistensi pada data. Selanjutnya ada proses denormalisasi. Nah, proses ini merupakan kebalikan dari proses normalisasi. Denormalisasi ini dilakukan pada database
yang sudah dinormalisasi dengan cara memodifikasi struktur tabel dan juga mengabaikan kerangkapan data untuk yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja database. Selanjutnya ada ETL dan ELT, di mana ini merupakan singkatan dari Extraction, Transformation, and Load. Jadi untuk ETL sendiri itu proses untuk dari memindahkan data dari berbagai sumber ke target yang dimana targetnya ini adalah data warehouse. Tahapannya sendiri yang dilakukan adalah extraction, kemudian transformation, dan load. Dalam proses ekstraksi ini, nantinya akan ada pembacaan data dari satu atau lebih database. Kemudian pada tahap transform yaitu mengubah bentuk data dari bentuk yang masih plain data ke dalam bentuk yang dapat ditempatkan ke dalam sebuah data warehouse. Nah, proses load selanjutnya yaitu proses pemindahan data yang telah terintegrasi dan dibersihkan ke dalam data warehouse. Perbedaan yang terdapat pada ETL dan ELT sendiri hanya terdapat pada tahapan proses extraction, load, dan transformation itu tadi. Kemudian ada dimension. Nah, dimension ini merupakan dalam manajemen data dan data warehouse ini berisi data yang relatif statis. Namun data dari dimensi ini dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan data yang diperoleh. Dan ini bersifat tidak dapat diprediksi. Nah, jenis data dari dimensi dapat dinamakan dengan slowly changing dimension atau disingkat sebagai SCD. Selanjutnya ada facts. Dalam fakta ini ada bentuk tabel yang di dalamnya itu terdapat informasi-informasi atau data-data yang bersifat fakta atau tidak dapat diubah. Selanjutnya ada relationship dan constraints. Pertama-tama relationship. Jadi relationship ini merupakan relasi atau hubungan antara beberapa tabel dalam database yang dimiliki. Kemudian relasi antar tabel itu dihubungkan melalui primary key atau foreign key. Selanjutnya terdapat constraint. Jadi constraint ini merupakan batasan dari nilai-nilai yang diperbolehkan untuk diisikan dalam sebuah kolom-kolom yang terdapat di tabel dalam sebuah data warehouse. Nah, dengan menerapkan batasan-batasan itu, dapat dipastikan bahwa hanya data-data yang sesuai dengan batasan tersebut yang dapat diisikan dalam tabel. Kemudian selanjutnya ada data marts. Data marts ini merupakan bagian dari data warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan analisa pada suatu unit. Jadi dari operasional dari suatu perusahaan. Kemudian fungsi dari data mart ini sendiri adalah untuk memberikan informasi pada segmen fungsional suatu perusahaan. Di mana arsitektur dari data mart itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada dependent data mart yang berlaku sebagai komponen suatu bagian dari data warehouse. Kemudian data mart ini juga dibangun dengan ekstrak data dari data warehouse. Selanjutnya yang kedua ada independent data mart, yaitu yang dibangun dengan cara ekstrak langsung dari berbagai macam sistem sumber atau yang disebut source system. Hanya itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai data warehouse concept. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada environment, di mana ada 3 yaitu RDBMS atau Relational Database Management System, Cloud, dan Big Data. Yang mana 3 hal ini merupakan hal yang terpenting yang perlu dikuasai oleh data engineer karena harus menyadari dan mengetahui di lingkungan mana kita bekerja.
Jika data engineer bekerja pada lingkup RDBMS seperti Teradata, Netezza, atau Vertica, maka harus menyadari bagaimana perusahaan tersebut bekerja dan apa arsitekturnya. Data engineer juga dapat bekerja pada lingkungan cloud seperti AWS, GCP, ataupun Azure. Jadi, jika data engineer bekerja di AWS, maka data engineer harus mengetahui tentang Amazon Redshift, arsitekturnya, dan apa saja fitur yang menonjol. Pada lingkup Big Data, seperti Cloudera yang merupakan perusahaan di belakang CDH, dan Hortonworks yang merupakan perusahaan di belakang HDB, yang mana yang mereka telah bergabung dan sekarang disebut Cloudera. Cloudera ini merupakan platform modern untuk manajemen dan analisis data yang menyediakan platform Apache Hadoop untuk membantu dunia bisnis memecahkan masalah-masalah paling menantang terkait data, khususnya yang berjumlah besar. Kemudian ada Spark, Hive, Databricks, di mana data engineer harus belajar bagaimana melakukan memuat dan membongkar data. Spark sendiri merupakan sebuah framework komputasi yang dapat digunakan untuk mengakses data, memproses data, menanyakan data, serta menganalisis big data. Hive merupakan sistem gudang data untuk Apache Hadoop yang memungkinkan peringkasan data, pembuatan query, dan analisis data. Selanjutnya, load dan unload data, di mana data engineer harus mengetahui bagaimana cara memuat dan membongkar data. Selanjutnya, performance tuning merupakan usaha untuk memperbaiki atau menyetel suatu sistem menjadi lebih baik. Misalnya, Teradata mungkin memiliki pendekatan performance tuning yang sedikit berbeda dibandingkan dengan Spark atau Hive. Jadi, data engineer harus lebih spesifik dalam memilih lingkungannya. Bisa di next. Dalam pendalaman menjadi data engineer, ada beberapa skill tambahan, skill pelengkap yang harusnya dimiliki oleh para data engineer. Nah, salah satunya merupakan shell scripting. Skill ini diperlukan agar mempermudah para data engineer dalam menciptakan sistem yang akan digunakan pada pengolahan data. Setidaknya, para data engineer dapat menggunakan command line interpreter atau yang biasa kita sebut CLI pada sistem operasinya, seperti Bash pada Linux atau Windows Shell atau command prompt pada Windows. Nah, pada slide ada beberapa contoh basic command yang dapat digunakan para data engineer dalam menggunakan CLI. Contohnya pada Linux dapat command pwd, cd, ls, cat, cp, dan masih banyak lainnya. Dan pada Windows terdapat beberapa command yakni chdir, cmdk, dir, add, dan masih banyak yang lainnya. Lalu selain itu terdapat mempelajari bahasa pemrograman Python, yang mana diperlukan juga sebagai skill pelengkap yang akan mempermudah para data engineer dalam mendalami data engineering. Karena Python merupakan bahasa pemrograman yang cukup ramah user atau user friendly bagi para engineer. Nah, beberapa hal yang perlu dikuasai ialah basic syntax yang pertama, yaitu bagaimana para engineer dapat mendeklarasikan variabel, menggunakan variabel atau menciptakan pengulangan atau loop. Nah, selain itu terdapat beberapa modul yang dapat digunakan untuk membantu para data engineer dalam memanipulasi data. Beberapa contoh modul yang ada ialah NumPy, Panda, dan Boto3. Baik, untuk selanjutnya membahas mengenai skill-skill tambahan yang bisa dimiliki seorang data engineering. Ada 3. Yang pertama, data governance, reporting, dan visualisasi, dan data modeling. Untuk yang pertama, data governance atau biasa disebut arsitek data. Keahlian ini biasanya tanggung jawab dari database administrator, namun jika seorang data engineering memiliki skill ini akan lebih baik. Data governance merupakan komponen kunci dari manajemen data hingga praktik pengelolaan bagaimana data yang sedang dikelola diproses melalui organisasi. Data governance meliputi kebijakan, kontrol, atau aturan tentang bagaimana data tersebut diatur dan kualitas data dicapai. Data governance terdiri dari pemahaman terhadap perlindungan data, pemberdayaan atau pengontrolan rules dalam pengelola data, menjaga lineage data, dan memberi hak akses data.
Di sini terdapat 4. Yang pertama ada data security, yaitu menetapkan proses dan tanggung jawab untuk memberikan kualitas dan keamanan data yang digunakan di seluruh bisnis. Terus user dan group terdiri dari beberapa kebijakan terkait hak akses data dan pembagian job desk. Dan yang ketiga ada data lineage, tata kelola data yang mendefinisikan siapa yang dapat mengambil tindakan atas data apa, dalam situasi apa, dan menggunakan metode apa. Dan yang terakhir ada data akses, mengacu pada kemampuan pengguna untuk mengakses atau mengambil data yang disimpan dalam database ataupun repository. Oke, untuk yang kedua ada reporting dan visualisasi, atau biasa disebut sebagai business intelligence engineering. Reporting and visualisasi tugasnya berhubungan dengan data engineering. Data engineering akan membuat pipeline dan transformasi data. Maka seorang reporting membuat data tersebut dalam bentuk laporan dan visualisasi untuk melaporkannya kepada bisnis user untuk dibuat keputusan. Nah, beberapa tools yang sering digunakan untuk proses visualisasi data ada tools like Power BI, OBI, Cognos, dan Tableau. Untuk yang terakhir ada data modeling. Data modeling adalah suatu proses yang dilakukan untuk menganalisis dan menentukan suatu kebutuhan yang digunakan untuk mendukung proses bisnis. Tujuan utamanya yaitu untuk menciptakan metode penyimpanan informasi yang lebih efisien dan menyediakan akses dan pelaporan yang lengkap. Untuk tools-nya terdapat 2 yang bisa digunakan, ada Lex Erwin dan Power Designer. Oke, next. Terima kasih, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.